Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di bagian pembahasan soal SIMAK UI. Kali ini kita bakal membahas soal yang ada di tahun 2019. Tentunya di bagian kemampuan dasar yang di bidang bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan dan menyimak dengan baik. Oke, karena kita melanjutkan pembahasan dari kemampuan dasar bagian matematika, maka kali ini kita membahas soal dari nomor 16 hingga 30 ya. Langsung aja, di bagian nomor 16 ini, sebelumnya sudah disediakan sebuah kalimat yang tentunya harus kalian baca terlebih dahulu. Kemudian, ada pertanyaannya, yakni untuk nomor 16, pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan di atas? Nah, karena ini perintahnya adalah membaca, jadi pastikan kalian sudah membacanya dengan baik ya. Untuk jawabannya yakni yang bagian B. Stres juga merupakan masalah kesehatan mental. Sedangkan di kalimat atau di bacaan tersebut, stres itu biasanya dianggap menjadi sebuah hal yang remeh dan bahkan menjadi hal yang sudah biasa. Jadi stres di sini tidak termasuk ke dalam masalah kesehatan mental. Lanjut ke nomor 17, kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan terdapat pada. Nah, setelah kita lihat di kalimatnya, ternyata yang tidak sesuai dengan ejaan adalah di bagian kalimat 7 atau jawabannya B. Mengapa di kalimat 7 ini ada kata yang tidak sesuai dengan ejaan? Ternyata di kalimat 7 ada satu kata yakni kardiovaskuler yang harusnya kalau sesuai KBBI itu dirubah menjadi kardiovaskular. Jadi E dirubah menjadi A, yang dimana artinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Kita lanjut ke nomor 18, pertanyaannya, kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas? Nah, sebelumnya mohon maaf, di sini ada kesalahan pemblokiran warna untuk jawabannya. Jadi, seharusnya jawaban yang tepat itu adalah bagian C atau kalimat 3. Kenapa di kalimat 3 ini dikatakan tidak efektif? Ternyata di sini kita lihat di kalimat 3 terdapat kata menganggap, yang dimana menganggap di sini seharusnya diganti menjadi dianggap. Kenapa? Karena kata kerja yang digunakan sebelumnya adalah kata kerja pasif, sehingga dia harus mengikuti. Jadi harusnya menganggap diubah menjadi dianggap. Nomor 19, pertanyaannya, kalimat manakah yang menggunakan kata yang maknanya selaras dengan kata memicu pada kalimat 2. Nah, kita fokuskan di kalimat 2 itu, dan ternyata jawabannya untuk nomor 19 adalah di bagian E. Karena bagian E ini terdapat kalimat yang menggunakan kata menyebabkan. Jadi di sini memicu itu sama dengan menyebabkan. Untuk nomor 20 ini, kalimat yang disediakan sudah berganti, jadi pastikan kalian sudah membacanya ya. Boleh video ini di-pause dulu untuk kalian membaca kalimatnya. Nah, untuk pertanyaannya adalah, manakah ringkasan yang paling tepat dari bacaan di atas? Nah, untuk mencari sebuah ringkasan itu, kita harus mencari inti yang ada dari setiap paragrafnya terlebih dahulu. Kemudian kita cari kata kuncinya. Nah, setelah dicari, ternyata yang menjadi sebuah ringkasan di kalimat ini adalah yang bagian E. Kita lanjut ke soal nomor 21. Gagasan pokok kalimat 8 adalah, kita harus fokus ke kalimat 8-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah ditemukan, ternyata yang menjadi gagasan pokok di kalimat 8 ini adalah yang bagian D, yakni model baru meningkatkan risiko kanker. Nomor 22, pertanyaannya, kata yang ditulis salah dalam bacaan di atas terdapat pada titik-titik. Nah, untuk jawabannya adalah di bagian A, yakni kalimat 2. Kenapa kalimat 2 ini disalahkan? Ternyata ada kata planet merah yang seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital. Kenapa harus ditulis menggunakan huruf kapital? Karena di sini planet merah adalah salah satu nama tempat yang
tentunya terletak di wilayah geografis sehingga penulisannya harus diawali dengan huruf kapital. Untuk nomor 23, penggunaan kata sambung yang salah terdapat pada titik-titik. Nah, untuk jawabannya ada di bagian kalimat 6 atau C ya jawabannya. Kenapa? Di kalimat 6 ini ada kata sambung yang salah, ternyata ada kata apalagi yang salah peletakannya. Yang dimana kata apalagi itu adalah kata hubung yang berfungsi untuk penguatan kalimat sebelumnya. Sedangkan di kalimat 5 dan kalimat 6 itu tidak saling berhubungan. Sehingga kata apalagi di sini bisa diganti dengan kata namun. Kita lanjut di nomor 24. Manakah simpulan yang paling tepat dari bacaan di atas? Nah, bacanya sudah berganti ya teman-teman, jadi dipastikan jangan salah membaca informasi. Nah, untuk nomor 24 ini, untuk mencari sebuah simpulan, kita bisa mencari informasi umumnya terlebih dahulu. Sehingga yang kita dapatkan simpulannya adalah yang bagian E, yakni para remaja pria suku Satere Mawe harus mampu menahan sengatan semut untuk menjadi dewasa. 25 pertanyaannya, kalimat manakah yang menggunakan kata yang beragam non-formal? Nah, setelah kita lihat, ternyata ada di kalimat 8, yakni di bagian kata sesudah. Nah, kata sesudah itu dianggap non-formal dan bisa kita ganti dengan kata setelah itu agar lebih menjadi formal. 26. Manakah hubungan logis yang paling tepat? Nah, setelah kita lihat, ternyata yang saling memiliki hubungan dan yang paling logis adalah di bagian kalimat 2 merupakan contoh kalimat 1. Jadi jawabannya adalah di bagian A. Dilanjut ke soal nomor 27. Di sini ada satu kalimat yang sudah disediakan, jadi pastikan kalian membaca agar bisa menjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah gagasan utama paragraf di atas adalah untuk mencari sebuah gagasan utama, maka kita harus menemukan kata kuncinya terlebih dahulu. Setelah kita lihat, ternyata yang menjadi gagasan utama adalah yang bagian C, yakni belum baiknya pengelolaan desa Tigara sebagai tempat wisata. Kita lanjut ke nomor 28, kalimatnya sudah berganti lagi dan pertanyaannya, kalimat manakah yang tidak berkaitan erat dengan gagasan utama paragraf? Nah, untuk jawabannya ada di kalimat 2 atau bagian B. Karena di kalimat 2 ini membahas tentang plastik. Sedangkan yang sedang dibicarakan adalah jamur, bukan plastik. Jadi itu yang tidak memiliki hubungan yang sangat erat dengan kalimat lainnya. 29, dia juga memiliki satu kalimat yang berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Kemudian untuk pertanyaannya, kata sambung yang tepat pada kalimat 4 untuk memperjelas hubungan antara kalimat 3 dan kalimat 4 adalah, nah pastikan kalian baca ya di kalimat 3 dan kalimat 4. Ternyata di kalimat 3 dan kalimat 4 itu kalimatnya saling bertentangan, yang satu positif dan yang satu negatif. Jadi seharusnya kalau ada kalimat yang bertentangan itu bisa menggunakan konjungsi padahal. Jadi jawabannya yang bagian D ya. Oke, kita sudah sampai di soal yang terakhir nomor 30. Manakah kalimat yang efektif dari kalimat-kalimat berikut? Nah, untuk jawabannya ada di bagian D, yakni oatgis dibuat dengan cara menghancurkan batu oker merah menjadi potongan-potongan kecil. Itu sudah efektif, sedangkan untuk bagian A, B, C, dan E itu ada beberapa penggunaan kosakata yang belum tepat. Bisa juga ada penggunaan tanda hubung yang tidak sesuai. Maka yang paling efektif adalah yang bagian D. Ya, sekian pembahasan soal yang sudah kita simak dengan baik secara bersama-sama. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi membawa ilmu pengetahuan baru untuk kalian dan membawa manfaat untuk kita semua tentunya. Atas segala kekurangannya, saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dengan baik.